Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam acara Renungan Pagi dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Yosodipuro. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami hingga pada pagi ini. Kami masih Engkau berikan kesempatan, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami mengerti akan firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, ampun dosa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Renungan kita pada pagi ini berjudul Bertahan di dalam Kasih Karunia. Ada seorang anak mendapatkan hadiah istimewa dari orang tuanya, yaitu dia mendapatkan sebuah jam tangan, dan dia sangat senang sekali karena jam tangan tersebut bagus dan bermerek terkenal. Tentunya harganya sangat mahal. Dan orang tuanya berpesan kepadanya bahwa, "Nak, kalau engkau menghargai hadiah ayah dan ibu ini, maka engkau harus menjaganya dengan baik." Dan seperti itulah pesan dari orang tuanya, bagaimana untuk si anak ini menjaga hadiah yang diberikan. Namun anak ini teledor dan tidak bisa menjaga hadiah tersebut. Hadiah yang dari orang tuanya itu dia tidak rawat baik-baik. Dan akhirnya jam tangan itu rusak, dan orang tuanya suatu ketika melihat jam tangan tersebut berada di dalam keranjang sampah, dalam keadaan sudah berkarat dan rusak serta kotor. Cerita di atas menjadi gambaran atas sikap yang menyia-nyiakan anugerah Allah. Demikian juga dengan kita. Kita sudah mendapatkan kasih karunia, yaitu keselamatan dari Yesus Kristus. Sadarkah kita bahwa kita pun menerima hadiah yang istimewa dari Allah itu, yaitu keselamatan yang kita terima. Keselamatan yang kita terima itu bukanlah dari diri kita, yang dari usaha kita sendiri. Keselamatan yang kita terima bukan karena kebaikan atau kehebatan kita, namun semata-mata hanya anugerah Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Maka tidak seharusnya lah kita menyia-nyiakan anugerah tersebut. Di dalam Ibrani 2 ayat 1-4 disebutkan bahwa merupakan peringatan terhadap orang-orang yang telah menerima keselamatan agar sungguh-sungguh menerima kesaksian Kristus dan para rasul. Oleh karena itu mereka harus dengan teliti memperhatikan firman Allah, selalu menjaga hubungan dengan Kristus dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih, dari ayat tersebut kita mendapat peringatan bahwa kita harus selalu menjaga kasih karunia yang sudah Tuhan berikan. Dengan cara seperti itu, mereka bisa memegang teguh anugerah keselamatan itu dan tidak terbawa arus dunia. Sebab jika sampai terbawa arus dunia, maka mereka tidak hanya menyia-nyiakan keselamatan itu, namun hidup mereka juga menjadi sia-sia. Jadi kalau kita tidak bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan kebawa arus dan menjadi sia-sia. Di dalam kehidupan sekarang ini, ada banyak hal yang bisa membuat kita lalai dalam menjaga anugerah keselamatan. Ada banyak orang percaya yang mengikuti arus dunia, entah terpengaruh oleh ajaran sesat
atau terpuruk dalam beban penderitaan, sehingga meragukan kasih dan kuasa Tuhan, dan akhirnya melepaskan iman mereka. Ada pula yang terjebak pada kesenangan duniawi, entah itu seks atau pergaulan bebas, korupsi, dan sebagainya. Dan ada contoh kesenangan lain atau godaan lain di zaman modern seperti sekarang ini, yaitu yang sering kita temui adalah di media sosial. Teguran-teguran firman Tuhan tidak dihiraukan. Hidup pun jauh daripada Tuhan. Anugerah keselamatan hilang. Bagaimana akibatnya? Hidup pasti akan menjadi sia-sia. Jika kita tidak ingin hidup kita sia-sia, maka jangan pernah menyia-nyiakan anugerah keselamatan dari Tuhan. Kasih karunia adalah kemurahan, pengampunan, dan kuasa kehendak Allah yang diberikan kepada manusia yang berdosa melalui Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan orang-orang percaya bergantung kepada kasih karunia ini. Manusia tidak dapat diselamatkan oleh usahanya sendiri ataupun oleh perbuatan amal baiknya, atau juga oleh usaha-usaha dengan kekuatan sendiri. Karena semua manusia sudah mati secara rohani dan berada di bawah kuasa iblis, diperbudak dosa dan di bawah murka Allah. Karena untuk diselamatkan, manusia harus menerima keselamatan yang disediakan Allah dalam Kristus. Karena keselamatan bukan hasil usaha manusia, tetapi adalah pemberian Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bertobat minta ampun kepada Tuhan yang sudah memberikan keselamatan dan kasih karunia kepada kita semua. Dan sudah seharusnya bagi kita, umat-umatnya yang percaya, agar selalu menjaga kasih karunia tersebut, supaya kita tetap di dalam area Tuhan dan tetap selamat. Kiranya Tuhan memberkati.